Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, yang sudah bisa bergabung pada meeting hari ini, anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 3 Jatioso, baik kelas 7, 8, dan 9. Selamat pagi semuanya, ya. Semoga sehat selalu di tengah pandemi COVID-19, ya. Kita harus tetap semangat dalam belajar. Pada hari ini, saya, Bapak Nawa, akan memberikan sosialisasi kegiatan belajar mengajar di sekolah kita, ya, di sekolah kita. Nah, kita mulai saja. Akan saya tampilkan beberapa hal, ya. Nanti anak-anak bisa mencermati satu persatu, ya. Nanti jadi bisa menjadi bahan, ya, untuk dilihat, ya, dipahami, direnungi, ya, nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, dilaksanakan. Nah, seperti itu, ya, sosialisasi kegiatan belajar mengajar modal daring SMP Negeri 3 Jatioso, ya. Untuk mengapa kita harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar modal daring, latar belakangnya seperti itu. Kenapa kita harus melaksanakan kegiatan belajar, ya? Kita ketahui pemerintah telah menetapkan tahun pelajaran baru 2020-2021, ya, dimulai tanggal 13 Juli 2020. Nah, sedangkan kita semua tahu, ya, di negara kita sedang ada apa? Ada pandemi COVID-19, ya, sehingga berpengaruh pada bidang pendidikan juga. Maka ada tuntutan, ya, siswa harus belajar di rumah. Nah, kalau belajar di rumah kan harus ada yang membimbing, harus ada yang mengarahkan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu guru. Nah, maka dilaksanakan aktivitas belajar mengajar melalui modal daring. Artinya kita membutuhkan sarana berupa internet. Nah, gitu, ya. Jadi nanti tolong, mungkin ini ada orang tua yang mengikuti, ya, atau nggak ada mengikuti, tolong anak-anak menyampaikan ke orang tua, ya, kok tidak masuk sekolah seperti biasanya, gitu, ya. Ini karena kita mengikuti anjuran pemerintah dan khususnya anjuran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Jadi sekolah nggak boleh, ya, memasukkan anak ke sekolah untuk belajar tatap muka, ya, istilahnya itu nggak boleh atau belum diperbolehkan. Dan mungkin nanti suatu saat ada perkembangan yang bagus tentang pandemi COVID, artinya sudah kita masuk jalur hijau, nah itu boleh, ya. Karena kita masih masuk jalur orange. Dan nanti kalau sudah diputuskan jalur hijau, insya Allah Karanganyar bisa. Ya, jadi kita tadi melaksanakan modal daring, berarti apa yang kita butuhkan, ya, apa yang kita butuhkan untuk melaksanakan modal daring, ya. Tentu saja ini harus ada internet untuk jaringan internet, nih, ya. Saya yakin sebenarnya banyak yang mampu untuk membeli paketan, ya. Jadi minta saja misal uang saku untuk sekolah kan ini 10.000, ya. Nah, itu diminta saja. Nanti mulai minggu depan minta uang saku, tapi tidak untuk jajan, tapi untuk beli paketan, gitu, ya. Jadi sama saja.
Nah, tapi ya ini ya, kalau yang memang dengan keterpaksaan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, ya, tolong nanti komunikasi dengan sekolahan, khususnya dengan bapak atau ibu wali kelas. Sekali lagi, bagi anak-anak yang mohon maaf dengan sangat terpaksa mengalami kesulitan ekonomi dan tidak bisa menyediakan internet atau dalam hal ini paketan, untuk membeli paketan, ini nanti bisa komunikasi dengan pihak sekolah, ya, khususnya bapak ibu wali kelas. Untuk aplikasi pembelajaran dan media sosial ini sekalian saya jelaskan. Nah, ini kemarin ya ada WA, Google Classroom, YouTube. Nah, ternyata anak-anak banyak milih pakai Google Classroom. Terus kombinasi 32%. Tapi nanti prakteknya kita pakai bergantian ya. Pakai Google Classroom. Terus apa namanya itu? Pakai ini. Yang kelas 9 kemarin sudah tahu ya. Pakai Mentimeter. Saya kemarin yang kuis kemarin itu ya. Yang kuis kemarin itu sudah saya buka, itu kuis kemarin. Nanti kita bisa ulangan ya, atau semacam latihan soal lewat ini ya. Kemarin bisa seperti itu. Ada Slido. Nah, ini juga ada Sisau. Ada Sisau juga. Kebetulan saya ngajar kelas 9, jadi di sini sudah ada. Ada 9C, 9B, ya, kemudian 9A, ini juga ada. Baik, itu ya sekilas untuk yang aplikasi pembelajaran media sosial. Kemudian jadwal mata pelajaran itu tiap hari kita ada 2 mapel. Baiklah, saya jelaskan satu persatu. Nanti untuk yang hari lain mengikuti sama ya penjelasannya. Ini kelas 7. Nah, jam masuknya jam 7.30. Ya. Jam 7.30 anak-anak sudah masuk, dalam arti siap di depan HP mungkin ya, atau di depan laptop, siap mengikuti pelajaran. Untuk hari Senin kelas 7 ini dilihat, kelas 7 PAI ya, jam 7.30 sampai jam 8.10. Kemudian kelas 8 PPKN jam 8.10 mulai jam 8.50. Terus kelas 9 pendidikan agama Islam mulai jam 8 sampai jam 9.30. Setengah 10 sampai 10 istirahat setengah jam. Ya. Istilahnya setengah jam. Setelah itu lanjut di jam ke-5 nih kelas 7 lagi ya. Kelas 7 lagi ini PPKN. Terus jam ke-6 jam selanjutnya kelas 8 PAI. Terakhir kelas 9 nih PPKN. Gitu ya. Ini Senin, kemudian itu Selasa matematika dan bahasa Indonesia ya. Kalau Senin tadi PAI dan PPKN ya. Selasa matematika dan bahasa Indonesia ya. Selasa matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian hari Rabu IPA dan IPS ya, hari Rabu IPA dan IPS. Kemudian hari Kamis ya, hari Kamis bahasa Inggris dan seni budaya. Itu ya, itu dilihat lagi, dicermati anak-anak itu jamnya lain-lain ya.
Kelas 7 bahasa Inggris kapan, seni budaya kapan, ini diperhatikan ya. Kelas 8 seni budaya jam berapa, bahasa Inggris jam berapa, ini diperhatikan. Kelas 9 juga bahasa Inggris jamnya ini, terus nanti pas seni budaya jamnya gitu ya. Jadi nanti tolong untuk dilihat baik-baik, kemudian dipahami. Nah, hari Jumat nanti pelajaran sampai jam 10 pelajarannya tapi ya. Nah, nanti mulai jam 10, maaf ini salah, nanti ini istirahat dulu ya, ini jamnya masih keliru. Nanti kita revisi dulu ke Jumat. Yang jelas ada siraman rohani nanti ya, ada siraman rohani dan kegiatan lain nanti bisa dipandu oleh pembina OSIS maupun kesiswaan ya. Walaupun siraman rohani nanti ini kita buat luas atau fleksibel, nanti bisa kita ganti dengan kegiatan yang lain ya untuk Jumat. Untuk Jumat ya. Terakhir untuk hari Sabtu, maaf untuk Jumat pelajarannya penjas orkes, hanya penjas orkes ya. Untuk hari Jumat pelajarannya hanya penjas orkes. Setelah itu kegiatan siswa ya, bisa siraman rohani maupun kegiatan yang lain ya, di rumah harus melakukan apa gitu ya. Itu sekilas seperti itu. Kita lanjut hari Sabtu, yaitu pelajaran prakarya dan bahasa Jawa ya, prakarya dan bahasa Jawa. Itu juga dilihat, dicermati jamnya ya, jamnya ini sudah ditata sedemikian rupa sehingga anak-anak harus betul-betul memperhatikan. Jangan sampai nanti kelas 7 mengikuti mapel prakarya jam 8, nah itu jam 8.50 misal, itu sudah jadwalnya kelas 9 ya. Jadi nanti untuk dicermati sekali lagi, terutama kelas 7 ya, nanti untuk dicermati kelas 7. Nah ini itu jadwalnya ya. Nanti secara rinci nanti akan kita sampaikan di grup WA masing-masing kelas ya. Sekarang tata tertib ya. Ini harus anak-anak pahami juga dan laksanakan ya. Tata tertib kegiatan belajar mengajar. 1, hadir sesuai jadwal. Jadi kalau jam 07.30 anak-anak sudah harus standby ya. Kalau punya laptop ya pakai laptop, HP ya HP, dan disiapkan buku dan alat tulisnya. Walaupun secara daring, tetap anak-anak menyiapkan buku dan alat tulis. Kemudian setelah hadir, mengisi presensi kehadiran. Ini jangan lupa, ya. Ini harus dilaksanakan presensi. Ya. Ini nanti akan dicek betul-betul ya, siapa yang mengikuti, siapa yang tidak ya. Ini nanti akan dilihat betul-betul. Misal jadwal kamu jam 07.30 sampai jam 08.10 ya, terus kamu nanti absennya jam 9, nanti akan kelihatan ya. Sekali lagi, misal jadwal kamu jam 07.30 sampai jam 08.10 ya. Terus kamu absennya jam 9, nanti akan kelihatan. Nah, nanti maka itu harus kamu perhatikan. Kamu absennya harus tepat waktu. Ya. Paling baik di awal waktu. Kalau masuk jam 07.30 ya berarti absennya mulai jam 07.30. Nah, itu. Yang ketiga, mengikuti arahan atau petunjuk guru. Silahkan nanti arahannya seperti apa, petunjuknya seperti apa, kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya agar KBM bisa berjalan dengan baik dan lancar ya.
apa yang diarahkan Bapak Ibu guru, terus penunjuknya seperti apa, nah itu dilaksanakan. Terus tentu saja nanti ada tugas. Nanti anak juga ini wajib harus mengerjakan. Bisa dikumpulkan saat itu ya, atau di pertemuan yang akan datang bisa. Nah, nanti tergantung dari petunjuk dari Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Itu ya, bisa dipahami ya. Terus nih, mengikuti KBM dari awal sampai akhir. Jangan hanya absen terus tidak mengikuti. Kamu nanti pasti akan ketinggalan. Kamu harus mengikuti KBM, kegiatan belajar dari awal sampai akhir. Kalau di jadwal jam 07.30 sampai 08.10 ya itu harus tetap di tempat. Tetap di tempat. Jangan takut capek. Kan tadi jadwalnya sudah saya rancang sedemikian rupa, jadi setelah 1 jam pelajaran anak bisa istirahat. Ya, bisa istirahat. Nah, itulah Bapak Ibu guru yang mungkin sudah gabung sedikit penjelasan atau seleksi tentang KBM, dan anak-anak khususnya ya, apa-apa yang perlu kami sampaikan nanti untuk insya Allah kita laksanakan semaksimalnya ya, semampu kita. Maka tolong mungkin ada orang tua atau wali murid yang mengikuti meeting ini, kami minta kerjasamanya ya, untuk tidak keberatan untuk membelikan paket internet anaknya ya, menyisihkan sebagian uangnya ya. Kalau masuk kelas biasa kan pakai uang saku ya. Nah itu tolong itu Bapak Ibu orang tua, uang sakunya dibelikan paketnya saja ya, paketan, biar anak-anak Bapak Ibu itu bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring ini. Itu ya, jadi sekali lagi kepada orang tua atau wali murid untuk dimohon kerjasamanya. Nah itu ya. Nah, sampai pada penghujung acara ya. Terima kasih. Jadi walaupun negara kita dalam kondisi pandemi ya, keadaan jangan jadi penghalang untuk terus belajar dan bekerja itu. Jadi untuk sebagai pesan dari saya itu ya, Bapak Ibu guru yang udah bisa gabung, orang tua wali murid mungkin yang juga ikut menyimak, kemudian anak-anak semuanya ya, siswa-siswi SMP Negeri 3 Jatiyoso ya. Itulah yang saya sampaikan untuk nanti kita kegiatan belajar mengajar ya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.